Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfita Rahmadiani dengan NIM 257103400. Saya dari kelas Farmasi B dan dari kelompok 2 Farmakologi. Selamat menyaksikan video kami. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sheryl Anggelin, kelas Farmasi B dengan NIM 257103428. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kortikosteroid dan pengertiannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Beldas Bima Putri dari Farmasi B dengan NIM 25710343003 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Arianti dengan NIM 25710343038 dari kelas Farmasi B dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wenda Cantika, NIM 25710343029, kelas Farmasi B dari kelompok 2. Latar belakang kortikosteroid merupakan hormon steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal dan berperan penting dalam metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pengaturan sistem imun dan inflamasi. Hormon ini juga membantu tubuh beradaptasi terhadap berbagai kondisi stres. Dalam dunia medis, kortikosteroid sintesis banyak digunakan sebagai obat antiinflamasi dan imunosupresan pada berbagai penyakit seperti asma, alergi, penyakit autoimun, dan penyakit kulit. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan berbagai efek samping sehingga penggunaannya harus dilakukan secara rasional. Di sini saya akan melanjutkan pengertian dari kortikosteroid. Kortikosteroid adalah kelompok hormon steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal dan berfungsi mengatur berbagai proses fisiologi tubuh seperti metabolisme, keseimbangan cairan, sistem imun, serta respon terhadap stres. Selain diproduksi secara alami oleh tubuh, kortikosteroid juga tersedia dalam bentuk sintesis yang digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit inflamasi, alergi, autoimun, dan gangguan endokrin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian anatomi kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan organ endokrin yang terletak di atas kedua ginjal. Meskipun ukurannya relatif kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting karena menghasilkan berbagai hormon yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jika kita perhatikan gambar yang terdapat di dalam slide, kelenjar adrenal terdiri atas dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah korteks adrenal, lalu yang kedua adalah medula adrenal. Korteks adrenal sendiri dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah zona glomerulosa yang menghasilkan hormon aldosteron. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan natrium, kalium, serta tekanan darah. Lalu lapisan kedua yaitu zona fasciculata yang menghasilkan hormon kortisol, di mana hormon tersebut yaitu glukokortikoid utama dalam tubuh yang berperan untuk metabolisme dan respon terhadap stres. Lalu yang lapisan ketiga yaitu zona reticularis yang menghasilkan hormon androgen adrenal yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder. Lalu materi selanjutnya ada fisiologi dan sekresi kortikosteroid. Sekresi kortikosteroid dikendalikan oleh sistem hipotalamus, hipofisis, serta adrenal atau HPA axis. Peningkatan kadar kortisol akan memberikan umpan balik negatif sehingga menurunkan produksi CRH atau corticotropin releasing hormone dan ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Produksi kortisol ini mengikuti ritme sirkadian, yaitu tertinggi pada pagi hari dan terendah pada malam hari. Untuk alur regulasinya bisa kita lihat di dalam gambar yang ada di slide, yaitu hipotalamus, CRH, hipofisis anterior, ACTH, korteks adrenal, lalu kortisol.
Materi selanjutnya yaitu penggolongan kortikosteroid. Kortikosteroid dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu glukokortikoid, yang kedua mineralokortikoid. Glukokortikoid berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresan. Contohnya ada kortisol, hidrokortison, prednisolon, metilprednisolon, dexamethasone, serta betamethasone. Lalu ada mineralokortikoid yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Contohnya ada aldosteron, fludrokortison, serta desoksikortikosteron. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai farmakokinetika kortikosteroid. Yang pertama ada absorbasi. Absorbasi adalah kortikosteroid oral umumnya memiliki bioavailabilitas tinggi sekitar 80-90%. Yang kedua ada distribusi. Distribusi sebagian besarnya berikatan dengan kortikosteroid binding globulin atau CBG dan albumin. Yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme sebagian besarnya di metabolisme di hati melalui reaksi enzimatik. Yang keempat ada metabolit yang tidak aktif didekskrasikan melalui ginjal bersama urin. Yang kedua ada mekanisme kerja kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dalam berikatan pada reseptor glukosteroid di sitoplasma sel, kompleks hormon reseptor, kemudian masuk ke inti sel dan mengatur ekspresi gel yang terlibat dalam proses inflamasi. Mekanisme ini menyebabkan berkurangnya nyeri, berkurangnya kemerahan, berkurangnya pembengkakan, terkendalinya proses inflamasi. Yang ketiga ada mekanisme antiinflamasi. Efek antiinflamasi kortikosteroid terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu menghambat fosfolipase A, menurunkan pembentukan asam arakidonat. Yang ketiga menghambat sistematis prostaglandin. Yang keempat menghambat sintesis glukortin. Yang kelima menekan produksi sintetik produksi. Akibatnya reaksi inflamasi dapat ditekan secara efektif. Penggunaan klinis dan rasional kortikosteroid. Kortikosteroid digunakan pada berbagai kondisi medis antara lain penyakit inflamasi yaitu rheumatoid arthritis, dermatitis, dan psoriasis. Yang kedua, penyakit alergi, yaitu asam bronkial, rinitis alergi, urtikaria, dan anafilaksis. Yang ketiga, penyakit autoimun. Yang pertama, lupus eritematosus sistemik. Yang kedua, multiple sklerosis dan vaskulitis. Yang keempat, penyakit endokrin, penyakit Addison dan hiperplasia adrenal kongenital. Lainnya yaitu pencegahan penolakan transplantasi organ, serangan gout akut, dan yang terakhir radang tenggorokan tertentu. Penggunaan kortikosteroid harus memperhatikan prinsip rasionalitas obat, yaitu indikasi yang jelas, dosis yang tepat, lama terapi yang sesuai, pemantauan efek samping secara berkala, tidak digunakan tanpa resep dokter, tidak digunakan sebagai obat bebas, penghentian terapi jangka panjang dilakukan secara bertahap, supresi aksis hipotalamus, hipofisis adrenal. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang dapat menyebabkan penurunan produksi kortisol alami tubuh. Apabila terapi dihentikan secara mendadak, dapat terjadi insufisiensi adrenal akut yang ditandai oleh yang pertama hipotensi, yang kedua kelemahan berat, yang ketiga hipoglikemia, dan yang terakhir shock. Oleh karena itu, penghentian terapi harus dilakukan secara bertahap. Efek farmakologi kortikosteroid. Yang pertama, efek antiinflamasi, yaitu menekan proses inflamasi pada berbagai jaringan tubuh. Yang kedua, efek imunosupresan, yaitu menurunkan aktivitas limfosit, makrofag, dan mediator imun. Yang ketiga, efek antialergi, yaitu mengurangi pelepasan histamin dan mediator alergi lainnya. Yang ketiga, efek metabolik,
yaitu meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan kadar glukosa darah, dan meningkatkan katabolisme protein. Dan yang terakhir, efek mineralokortikoid, yaitu meningkatkan retensi natrium dan air serta meningkatkan ekskresi kalium. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang dari efek samping kortikosteroid, yaitu yang pertama ada sistem endokrin, sindrom Cushing, hiperglikemia, diabetes steroid, supresi adrenal. Dan yang kedua itu sistem muskuloskeletal, yaitu ada osteoporosis, miopati, kelemahan otot, hambatan pertumbuhan anak. Dan yang ketiga, sistem kardiovaskular, yaitu ada hipertensi, edema, gagal jantung. Dan yang keempat, sistem lain, yaitu ada gastritis dan tukak lambung, insomnia dan perubahan mood, risiko infeksi meningkat, katarak dan glaukoma. Selanjutnya, contoh obat dan antagonis kortikosteroid. Yang pertama, contoh obat kortikosteroid yaitu ada hidrokortison, kegunaan untuk insufisiensi adrenal dan inflamasi. Dan yang kedua ada prednison, kegunaan untuk asma, alergi dan lupus. Dan yang ketiga ada metilprednisolol, kegunaan untuk penyakit autoimun dan inflamasi berat. Dan yang keempat ada dexamethasone, kegunaan untuk alergi berat dan edema cerebri. Dan yang kelima ada betamethasone, kegunaan untuk dermatitis dan psoriasis. Dan yang keenam ada fludrocortisone, yaitu kegunaannya untuk penyakit Addison. Dan sekarang kita masuk ke dalam antagonis kortikosteroid, di mana ada mifepristone. Mekanismenya itu antagonis reseptor glukokortikoid. Dan yang kedua ada ketoconazole, mekanisme menghambat sintesis kortisol. Dan yang ketiga ada metirafon, yaitu mekanismenya menghambat enzim. Dan yang keempat etomidat, yaitu mekanismenya menghambat sintesis kortisol. Dan yang kelima ada osilodrostat, yaitu mekanismenya inhibitor. Dan yang kelima yaitu ada spironolakton, dan mekanismenya antagonis reseptor mineralokortikoid. Kesimpulannya, yaitu kortikosteroid merupakan hormon steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal dan memiliki fungsi penting dalam metabolisme, keseimbangan, cairan, serta regulasi sistem imun. Dalam bidang medis, kortikosteroid digunakan sebagai antiinflamasi, anti-alergi, dan imunsupresan pada berbagai penyakit. Namun, penggunaan yang tepat dapat menimbulkan berbagai efek samping serius, sehingga harus digunakan secara rasional dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Terima kasih. I just had to let you know you're